Hai adik-adik, kalian udah pada tahu nggak bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Jika belum, yuk kita belajar bersama untuk mengenali bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita mulai belajar, perlu kalian ketahui petunjuk penggunaan komik ini, yaitu bacalah kalimat mulai dari bagian kiri ya. Tapi sebelum mulai belajarnya, kenalin dulu, namaku Nana dan ini teman-temanku. Halo, namaku Didit. Hai, namaku Prila. Halo guys, namaku Dono. Pada suatu hari yang cerah, Nana, apa benar besok kita ulangan IPA? Iya, Frila. Tapi aku belum begitu paham dengan materinya. Bagaimana kalau nanti kita belajar di rumahku? Wah, ide yang bagus. Aku akan mengajak Didit dan Tunu juga. Hai teman-teman. Hai Frila. ayo kita langsung mulai saja belajarnya. Supaya lebih cepat, bagaimana kalau kita bagi saja materinya? Aku setuju. Kalau begitu, aku dan Tono akan membahas mengenai bagian tumbuhan, yaitu daun, bunga, dan buah beserta fungsinya. Kalau begitu, aku dan Nana akan membahas bagian akar dan batang tumbuhan. Jangan lupa siapkan catatan kalian sebelum kita mulai belajar ya. Pertama, kita akan belajar mengenai struktur akar. Akar dapat dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Struktur akar yaitu terdiri dari akar sekunder, rambut akar, akar primer, dan tudung akar. Fungsi akar yaitu sebagai berikut. Pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat bernapas. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Yang kedua, mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan tebu. Batang umumnya dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama ada batang basah, yang kedua ada batang rumput, dan yang ketiga ada batang berkayu. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki fungsi yakni 1. Untuk tempat melakukan proses fotosintesis. 2. Sebagai alat perkembangan vegetatif. 3. Tempat evaporasi atau penguapan. 4. Sebagai alat pernafasan dan menyerap cahaya matahari. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Kedua, kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Dan yang terakhir, putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Buah memiliki sebuah fungsi untuk sumber makanan yang dikonsumsi terhadap manusia dan hewan. 2. Buah digunakan sebagai melindungi dan membungkus biji yang terkandung di dalamnya. 3. Buah berfungsi sebagai penyediaan sebuah cadangan makanan selama proses perkecambahan. Sedangkan biji pada buah sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif. Kemudian,
Bagian-bagian dari biji yaitu yang pertama ada selimut biji, yaitu untuk melindungi biji. Yang kedua ada embrio, yaitu sebagai calon tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga ada kotiledon, yaitu sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Wah, sekarang aku menjadi lebih paham dari sebelumnya. Iya, kamu benar. Aku menjadi lebih siap untuk ulangan besok. Bagaimana kalau kita belajar bersama seperti ini lebih sering lagi? Ide yang bagus. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang belum kalian pahami? Jika ada, ayo baca kembali komik ini dan jangan lupa pelajari catatan kalian ya. Jadi, itulah materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di komik edukasi selanjutnya. Dadah! Dadah!